Ya, Presiden Joko Widodo memilih Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga baru menggantikan Zainuddin Amali. Dito dipilih dari 3 nama yang diusulkan Golkar. Sebagai Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju tentu akan menghadapi beragam tantangan serta pekerjaan rumah untuk bebenah. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali lewat sambungan Zoom. Selamat malam, Bung Akmal. Selamat malam, Bung Taufik. Ya, Menpora baru ini kan berasal dari latar belakang partai politik. Seberapa optimistis Anda Menpora yang baru ini bisa mengatasi persoalan olahraga? Ya, waktu kerjanya singkat, tetapi PR-nya banyak. Itulah yang akan dialami oleh Mas Dito, di mana waktunya hanya tinggal 1 tahun sebagai Menpora meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Zainuddin Amali. Tapi PR yang harus dikerjakan itu sangat banyak sekali. Misalnya soal desain besar olahraga nasional yang sampai sekarang belum jalan. Kemudian juga soal kasus batalnya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia, ini juga problem yang harus diatasi oleh Menpora baru. Ditambah kita nanti ada SEA Games 2023 yang akan digelar pada 5 Mei sampai 18 Mei 2023. Ini juga akan menjadi PR berat karena bagaimanapun persiapan dan juga butuh juga konsentrasi penuh untuk Menpora agar peringkat kita bisa berada minimal di 3 besar. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengatasi problem yang dihadapi saat ini terkait dengan misalnya penolakan Israel sebagai peserta Piala Dunia yang berimbas kepada urusan-urusan olahraga lainnya. Karena pada bulan pada bulan Agustus 2023 misalnya pada 5 sampai 12 Agustus akan ada World Beach Games, di mana di sana ada peserta dari Israel, ada 14 atlet Israel yang ikut lomba, ikut World Beach Games, diantaranya adalah 3-on-3 basket pantai, kemudian juga ada renang yang diikuti oleh Israel. Apakah ini ikut juga apa yang terjadi di sepak bola, di mana kita menolak hadiran Israel dan dengan sendirinya World Beach Games ya harusnya gagal atau batal digelar seperti halnya Piala Dunia yang batal digelar. Nah, PR-PR ini yang harus segera diatasi oleh Mas Dito dan timnya untuk bisa setidaknya mencari solusi terbaik agar olahraga kita bisa kembali menjadi alat promosi atau kemudian alat komunikasi besar kepada negara-negara di internasional. Karena hanya ada 2 hal yang di dunia ini, hanya ada 2 hal bendera sebuah negara itu berkibar. Yang pertama ketika kunjungan kepala negaranya ke satu negara, kemudian yang kedua adalah ketika seorang atlet menjuarai event internasional dan ketika itu bendera negara dikibarkan dan lagu kebangsaan. Jadi yang harus dikerjakan ke depan oleh Mas Dito. Ya, tapi melihat dengan latar belakang politik yang cukup kuat, apakah menurut Anda ini akan menjadi batu sandungan bagi Dito Aryo Tejo untuk bebenah di olahraga dan juga kepemudaan di Indonesia? Ya, kalau bisa lihat profilnya, Dito Aryo Tejo ini kan sosok yang aktif di dunia kepemudaan dan juga aktif di olahraga ya, sebagai ketua Ikatan Sepeda Sport Indonesia, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, ketua ISI DKI Jakarta. Dan kalau bicara usia ya ini benar-benar baru namanya Menteri Pemuda ya, karena memang usia muda gitu kan dibanding misalnya Pak Zainuddin Amali. Tapi ya itu dia, pengalaman juga akan ikut mempengaruhi apakah kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang cukup banyak di olahraga kita, karena masalah ini adalah PR besar gitu. Kalau untuk kemudian menggait masa milenial ke depan misalnya dalam kaitannya misalnya Golkar untuk kepentingan 2024, ini sangat efektif sekali dengan hadirnya tokoh muda yang kemudian orang bisa berasumsi bahwa Golkar memberikan kesempatan kepada tokoh muda, orang muda untuk menjadi menteri. Jadi kesempatan juga akan diberikan kepada siapapun anak muda ke depan. Fasilitasnya adalah di Golkar. Ini pesan ini yang mau disampaikan mungkin oleh Partai Golkar. Tapi yang paling penting apakah bisa menyelesaikan problem-problem yang ada. Ini yang akan masih menjadi tanda tanya. Apakah kemudian misalnya Mas Dito Aryo Tejo ini bisa menyelesaikan masalah yang paling prinsipil di sepak bola kita saat ini gitu kan, di mana ini menjadi sorotan dunia ketika kita menolak atau batal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Iya, Bung Akmal, selain tadi yang Anda sebutkan bahwa kita akan menghadapi World Beach Games, kemudian juga Asian Games, dan kasus kemarin penolakan dari Piala Dunia U20. Prioritas apa sebenarnya, olahraga mana yang harus dibenahi terlebih dahulu, prioritasnya apa dan kenapa? Ya, prioritas utama yang harus dibenahi ya
olahraga dalam hal ini olahraga olimpik ya, karena bagaimanapun kalau event-event olimpik itu yang paling utama adalah olahraga olimpik seperti atletik dan sebagainya gitu kan, yang merupakan penyumbang medali terbanyak. Renang ini yang menjadi penyumbang medali terbanyak dalam event-event Olympic Game. Nah ini yang harus dibenahi, dan desain besar olahraga nasional kan mencakup itu semua. Bagaimana negara ikut terlibat dalam memfasilitasi olahraga-olahraga yang sifatnya olimpik untuk meraih medali emas sebanyak-banyaknya di event-event yang diikuti. Nah ini yang menjadi PR utama. Tentu selain itu ya sepak bola, karena bagaimanapun Pak Jokowi ketika memilih Pak Zainuddin Amali sebagai menteri ketika itu pesannya adalah tolong sepak bolanya Pak. Ya pesan yang sama juga pastinya diberikan kepada Mas Dito Aritejo, apalagi disampaikan bahwa Pak Jokowi minta sepak bola ini dibumikan, artinya sepak bola untuk rakyat, rakyat untuk sepak bola, seperti yang tadi disampaikan bagaimana sepak bola Tarkam dalam tanda kutip ya, itu kemudian digelorakan oleh Menpora yang ada saat ini, atau Menpora yang dipimpin oleh Pak Mas Dito Aritejo. Dito Aritejo usia 32 tahun akan berhadapan dengan ketua-ketua cabang olahraga yang sebagian besar berisi senior-senior. Apakah nanti akan ada rasa segan untuk berkomunikasi, atau menurut Anda pola komunikasi seperti apa yang harus dilakukan oleh Dito untuk bisa meraih seluruh cabang olahraga ini sehingga memajukan kembali olahraga Indonesia? Ya, yang menarik ini berbeda dengan kepemudaan. Olahraga adalah bahasanya bahasa universal, tidak mengenal senior junior, tidak mengenal tua muda. Olahraga adalah cabang yang sportif, kemudian juga mengedepankan fair play dan mengedepankan saling respect. Nah, ini prinsip ini yang harus digunakan dalam membangun olahraga. Jadi tidak kemudian ada senior junior yang kemudian harus menjadi sungkan. Yang penting adalah dari senior kita belajar tentang bagaimana membangun olahraga kita, dari anak-anak muda yang seangkatan ya, kita bisa membangun semangat bersama-sama untuk memajukan olahraga Indonesia. Dan saya pikir ini PR, pesan sekaligus juga tantangan kalau kemudian Mas Dito Aritejo sukses menjalankan tugasnya sebagai Menpora di sisa waktu yang hanya sekitar 1 tahun ini akan menjadi menjadi pesan juga buat dunia politik kita ke depan, bahwa ternyata anak muda bisa diandalkan. Tapi kalau kemudian gagal, ya ini juga akan menjadi pesan tersendiri ya buat Partai Golkar yang kemudian mendorong Mas Dito Aritejo untuk memimpin Menpora. Dan saya pikir sekarang waktunya buat kita bukan untuk memperdebatkan siapa orangnya, kemudian memperdebatkan dari partai mana. Yang pasti yang harus kita sama-sama melangkah adalah bagaimana olahraga kita dorong bersama-sama untuk menjadi lebih maju, lebih berprestasi. Selama ini kan olahraga kita, dalam hal ini sepak bola ya, lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Nah ke depan kita harus dorong bersama-sama lebih banyak prestasinya dong dibanding masalahnya gitu kan. Baik, jadi tidak masalah usia muda, siapapun itu yang menjadi menteri, yang penting adalah mengedepankan untuk supaya olahraga dan kepemudaan Indonesia ini bisa tetap terjaga semangatnya begitu ya, tetap maju dan bisa betul bisa berkancah di dunia internasional. Terima kasih Bung Akmal. Satu hal lagi yang pesan saya adalah silakan, ke depan mungkin harus dipisahkan. Ya, ke depan harus dipisahkan antara Menteri Pemuda dan Menteri Olahraga. Olahraga harus diberikan kementerian khusus karena olahraga bagaimanapun banyak tugas yang harus dibenahi. Olahraga merupakan salah satu terbangsa yang dimana ke depan kita berharap bahwa olahraga ini punya menteri sendiri, Menteri Olahraga. Baik, terima kasih Bung Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer dan juga pengamat sepak bola atas waktunya bersama Prime News malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.